video kali ini aku mau kasih tahu semua hal yang harus kamu tahu buat dapetin 1000 follower di Threads. Kalau kalian belum pernah dengar apa itu Threads, itu tuh aplikasi baru yang dibuat sama Mark Zuckerberg buat bersaing sama Twitter atau X, dan itu berkembang sangat cepat. Mereka juga dapat 100 juta pengguna di minggu pertama loh. Kalau dilihat dari sisi lain sih, Twitter tuh sekarang punya 237 juta pengguna aktif hariannya, dan ini data terbaru di tahun 2023. Faktanya Threads itu tuh hampir punya setengah dari pengguna Twitter loh, dan itu berarti platform ini tuh powerful banget guys dalam beberapa tahun ke depan. Dengan beberapa konten kreator besar kayak MrBeast yang bergabung dengan aplikasinya, dimana dia jadi orang pertama yang mencapai 1 juta pengikut. Jadi buat beri gambaran kamu soal platform ini tuh, ya pada dasarnya semua fiturnya ya sama aja dengan di Twitter ya, kecuali kamu bisa posting ulang ke Instagram, yang menjadikan platform ini menarik untuk bisnis dan pengusaha, dimana ya bisa pakai keduanya. Oke, jadi sekarang kamu ngerti kan berapa besar potensi di aplikasi ini? Dan ya, kalau kamu konten kreator yang punya bisnis, mari kita bahas pertanyaan di video ini, yaitu gimana kamu bisa dapat 1000 pengikut di Threads? Itu sih gampang ya, soalnya Threads itu persis sama Twitter guys. Tinggal lakuin aja hal yang sama kayak di Twitter. Soalnya algoritma Twitter sekarang jadi open source ya. Mungkin algoritma yang dipakai sama Threads ya sama dengan di Twitter. Kami punya video lain di channel ini yang bakal ngajarin kamu buat dapetin 1000 pengikut di Twitter guys. Kamu harus cek video itu. Kalau belum, kita mau bahas 3 hal terbesar yang mungkin perlu kamu tahu kalau misal kalian pengen berkembang kayak di Twitter. Hal yang sama juga berlaku ya untuk Threads, tapi di video ini kami bakal bahas tips tambahan yang mungkin bisa kamu pakai tepat setelah video ini selesai ya, biar semoga bisa dapat 1000 follower pertama di aplikasi ini. Hal pertama yang mau aku bahas adalah tentu kamu harus belajar gimana jadi pengguna yang baik di platform. Kalau kamu beneran mau tahu cara kerjanya seperti apa dan bagaimana caranya menjadi kreator di platform, tentu ada alasan kenapa orang kayak MrBeast tuh berjam-jam liatin video YouTube-nya ya untuk mempelajari platform tersebut. Itu karena kamu tuh harus passionate ketika kamu memakai platformnya. Ya, biar tahu gimana rasanya ketika jadi penonton ya. Soalnya Threads itu tuh platform kalimat. Jadi kamu harus bisa nulis dan juga banyak konsumsi konten-konten yang bertulisan, biar kamu bisa paham tentang platformnya dari sudut pandang konsumen. Terus setelah kamu cobain hal yang lain, kalian bisa mulai buat konten sendiri. Kamu akan paham keduanya nantinya buat bisa bikin konten yang lebih baik untuk penonton kamu. Ya, sekarang aku nggak bilang kamu harus ada di platform terus-menerus ya, dan ngeliatin platform terus biar jadi orang sukses. Sebenarnya kamu nggak perlu hal itu untuk bisa dapetin 1000 follower pertamamu. Banyak banget channel YouTube yang orang mungkin nggak nonton YouTube-nya sama sekali, tapi mereka punya ratusan ribu subscriber loh. Ya, ini tuh pasti langka banget ya kan pas kamu cari, karena ada banyak banget konten kreator gede yang punya jutaan subscriber. Karena mungkin ya mereka juga mempelajari platformnya dengan mengkonsumsi konten. Terus kamu perlu menggunakan 80-20 aturan saat memposting. Aturan ini tuh pada dasarnya mengatakan bahwa 80% dari postingan media sosialmu harus berguna bagi penontonmu, dan 20%-nya ya cuman promosi guys, buat promosiin bisnismu. Sebenarnya yang mau aku bahas adalah ya pas kamu itu bikin konten, 80% postinganmu tuh harus proven, dan 20% postinganmu itu bisa jadi bahan percobaan ya teman-teman. Kalau misal kamu pertama kali di Threads gitu kan, atau platform kayak Twitter, terus kamu bertanya-tanya gimana caranya tahu bagian 80% dari persamaannya. Nah, coba deh kamu lakuin ini. Kamu cuma perlu posting konten dengan konsisten ya guys. Soalnya kalau enggak, kamu nggak bisa lihat mana yang itu works, dan kalau kamu nggak posting banyak konten, kamu nggak punya bahan buat dianalisa, buat data-datanya, dan lihat mana yang cocok sama penontonmu. Jadi kalau kamu itu masih pemula, fokus ke kuantitas bukan kualitas ya. Kalau kalian udah banyak posting, dan dalam beberapa minggu kemudian kalian juga tetap harus posting terus pokoknya, dan lihat mana yang punya potensi. Jadi yang utama tuh di sini adalah kamu nggak usah bikin postingan yang perfect banget. Ya, share aja apa yang ada di pikiranmu itu ya guys. Ya, dari yang udah dibahas tadi, kamu harus bisa ngeanalisa postinganmu dan mana yang berpotensi buat kamu capai. Dan kamu juga harus bisa ngeidentifikasi penontonmu juga teman-teman, karena di sana kamu bisa bakal lanjut ke step berikutnya, yaitu saling berinteraksi di platform. Kayak yang udah aku bahas tadi, kamu nggak usah bikin konten yang perfect banget ya. Yang lebih penting adalah otentiknya dan interaksi asli di antara kamu dengan orang lain ya guys. Karena ini tuh adalah aplikasi media sosial yang menghubungkan banyak orang teman-teman, bukan tempat dimana kamu terobsesi sama satu hal. Ya, udah aku bilang tadi, bagi kebanyakan orang yang mungkin baru mulai dan pengen punya 1000 follower pertama mereka, itu wajib banget berinteraksi dengan banyak orang buat bisa berkembang guys, dibandingkan cuman fokus bikin konten. Jadi aku mau bilang kalau mending habisin waktu sampai 15 menit buat bikin tulisan yang perfect, atau kamu bisa posting sesuatu dalam waktu 5 menit secara terus-menerus, dan gunakan 10 menitnya buat interaksi sama orang lain di niche kamu. Ya,
Ya, kalian bisa nge-quote atau repost atau ngebales apa yang kamu suka. Soalnya ini berkaitan dengan interaksi sama orang lain ya, buat ngebangun koneksi guys. Terakhir yang mau aku bahas adalah tentu jadi otentik di platform. Karena ini adalah sesuatu yang mungkin banyak sebagian orang cenderung menghindarinya ya ketika pakai media sosial. Seringkali ketika kita mendapatkan sorotan atau ngelihat gambar atau momen terbaik dalam hidup seseorang di media sosial pas kita lagi scrolling ya kan. Tapi kalau kita pakai platform kayak Threads dan juga Twitter, keotentikan tuh adalah kunci untuk menumbuhkan para follower yang loyal. Ini berarti kamu harus share semua perjalananmu dan mendokumentasikan semua yang kamu pelajari bersama. Dan kalian juga harus menjadi diri kalian sendiri ya guys. Jangan kelihatan gampang malu-malu. Apalagi kalau misalkan kalian lagi nggak dalam mode keren gitu kan. Ya belajar aja dari kesalahan-kesalahanmu. Salah satu cara buat nunjukin keaslian dirimu ya share aja semua struggle dan perjuanganmu dan bahas gimana kamu ngatasinnya. Karena hal ini secara nggak langsung bakal bikin orang tertarik buat mempelajari tentang siapa sebenarnya diri kamu. Dan mungkin bisa menyelesaikan rintangan yang mereka hadapi juga di sepanjang jalan mereka. Dan kalian juga bisa share hal yang udah kalian pelajari guys. Karena mungkin dengan ngelihat ceritamu mereka bakalan ngerasa terhubung sama pengalamanmu dan akhirnya jadi followermu. Ya ini adalah cara buat menciptakan koneksi ke banyak orang dan audiensmu lewat cerita dan juga pengalaman guys. Dan itu juga bisa buat dipakai untuk ngebantu banyak orang lain dan ngasih nilai-nilai kehidupan buat mereka. Ya kayaknya itu aja ya untuk hari ini. Gimana caranya biar kamu bisa ngebangun akun Threads kamu biar bisa punya 1000 follower. Dan ya kalian harus melakukannya segera ya teman-teman dan bikin postingan di Threadsmu. Kalau udah kalian bisa kasih komentar di bawah ya gimana kelanjutannya. Dan ya aku udah bahas cara untuk dapetin 1000 follower di Threads tentunya. Dan sekarang giliran kamu untuk melakukan itu. Karena kalian harus ingat ya semua ini tuh nggak akan ngebantu kamu kecuali kamu praktek langsung dengan apa yang udah aku bahas. Jadi mulai buat postingan. Kuharap kalian selalu beruntung ya teman-teman. Kalau kamu pengen tahu tentang media sosial dan gimana caranya tumbuh di platform tertentu kayak Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter, pastikan kamu tonton video kami yang lain di channel ini guys. Kalau kalian menikmati video ini dan mendapatkan manfaat, pastikan untuk like dan juga subscribe ya supaya makin banyak video kayak gini di channel ini. Kami udah banyak bikin panduan dan tutorial yang didedikasikan untuk ngebantu para pengusaha baru memulai bisnis mereka dan mungkin konten kreator baru kayak kamu yang baru masuk media sosial. Ya, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.